orang-orang tua bijaksana yang diceritakan dalam Al-Quran, apabila mereka sudah berpikir tentang anak-anaknya, pertanyaan yang paling menggoda hati mereka tidak lain adalah ma ta'buduna min ba'di. Ini yang ditanyakan Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Ini yang ditanyakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada putra-putranya. Ma ta'buduna min ba'di. Kalau ayahmu nanti tidak ada lagi, nak, apa yang akan kamu sembah? Kalau bapakmu sekarang masih mau iktikaf di masjid, masih melaksanakan rukuk dan sujud, masih mendirikan sholat. Kalau orang tuamu sudah tidak ada lagi nanti, nak, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kamu sembah? Masih maukah kau iktikaf di masjid? Masih maukah kau rukuk dan sujud? Masihkah kau mendirikan sholat menyembah Allah? Pertanyaan yang menggoda orang-orang tua terdahulu. Kita orang tua di zaman sekarang, pertanyaan kita yang pertama kepada anak-anak kita bukan ma ta'buduna min ba'di. Yang kita tanya, ma ta'kuluna min ba'di. Kalau bapak lu nggak ada, nanti lu makan apa, tong? Perkara anak mau menyembah apa, itu nomor 18. Yang penting makan apa lu nanti. Oleh sebab itu selalu saya mengingatkan, kita boleh bersedih kalau anak tidak mengerti komputer. Kita boleh merasa rugi kalau anak tidak mengerti matematika. Kita boleh bersedih sebagai orang tua kalau anak buta bahasa Inggris misalnya. Tapi tahukah kita bahwa tidak ada satu kemalangan yang lebih malang selain daripada kalau kita mempunyai anak-anak yang jauh dari nilai-nilai iman. Alangkah hebatnya kalau anak-anak kita itu ahli komputer, imannya mantap. Ahli matematika, akidahnya kuat. Bahasa Inggrisnya fasih, keyakinannya teguh. Otaknya boleh Jerman, tapi hatinya tetap Mekah. Ada keseimbangan, punya stabilitas temperatur batin, sehingga dengan demikian jiwanya tidak lentur dan luntur. Ia tidak kehilangan idealisme di tengah jalan. Beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, meresap sampai ke tulang sumsum yang dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Kalau sekedar beriman, sekedar berucap saja rasanya mudah. Sebab itu yang dikatakan iman yang sebenarnya itu ialah iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Diucapkan dengan lidah, dibenarkan oleh hati, diamalkan oleh seluruh anggota badan. Maka nilai iman juga lalu bertingkat. Ada orang yang nilai imannya baru kepada tingkat iqrarun bil lisan, sekedar ucapan lidah, belum berakar ke hati. Iman yang begini nih, yang kesenggol supermi 3 bungkus amburadul. Imannya baru sekedar iqrarun bil lisan, sekedar ucapan lidah, belum berakar di hati. Mudah goyah seperti buih di lautan. Ada yang selain sudah diucapkan oleh lidah, dimantapkan, dibenarkan oleh hati. Lidahnya mengucapkan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Hatinya meyakinkan itu sedalam-dalamnya, tapi belum diamalkan melalui anggota badannya. Oh, saya sih biar nggak sembahyang, iman mantep mas. Mantep. Jangan coba-coba ganggu agama saya, tak celurit sama yang. Sembahyang enggak, agama dihina, marah bukan main. Ya lumayan. Fanatismenya tinggi. Saudara-saudara, nilai iman yang tertinggi itu setelah diucapkan oleh lidah, diamalkan oleh seluruh anggota, dibenarkan oleh hati, diamalkan oleh seluruh anggota badan. Nyawa taruhannya, iman tidak goyah. Nah, beriman kalau belum dapat hidayah itu sulit. Tapi menjaga iman setelah mendapat hidayah jauh lebih sulit. Tantangan semakin berat. Tapi mari pada kesempatan ini kita bercermin dari perjalanan hidup seorang wanita bernama Masito. Saudara kenal Masito? Kenal? Di mana kenalannya? Dalam sejarah, Masito ini
wanita budiman yang teguh menjaga iman. Menurut riwayat, dia ini kan hidup dan tinggal di istana Fir'aun menjadi penyisir rambut keluarga istana. Satu hari sedang menyisiri rambut, jatuh sisir itu. Mulutnya refleks berkata, "Ya Allah," sisir jatuh ke bawah. Kata-kata Allah ini didengar oleh intel Fir'aun. Dilaporkan kepada Fir'aun. "Lapor, bos." Kita Fir'aun, "Ada apa? Tolong." "Ada bahaya." "Bahaya apa?" "Ada orang menyebut-nyebut Allah. Ini kan bisa mengganggu stabilitas ketuhanan Tuhan ini. Kalau dibiarkan bahaya." "Oh, begitu?" "Iya." "Siapa manusianya?" "Masito." "Masito?" "Oh. Tangkap, tangkap." "Masito, saya ada dengar-dengar kamu menyebut-nyebut Allah ya?" "Ya." "Emangnya kenapa?" "Siapa Allah itu Masito?" "Allah itu Rabbi wa Rabbuku, Tuhan saya dan Tuhan-Tuhan juga." "Lah, jadi saya ini kau anggap apa Masito?" "Tuhan adalah Tuhan dan Tuhan bukan Tuhan." "Masito, gendeng sampean." "Satu Mesir orang menyembah saya semua. Tiba-tiba kau menyatakan ada Tuhan lain selain saya. Keyakinanmu membahayakan posisi saya Masito." "Sudahlah, kamu jangan macam-macam. Kamu mau apa sih? Rumah? Kendaraan? Beras? Supermi? Beasiswa? Sudah, jangan bertuhankan Allah. Tuhanmu saya saja sudah." "Tidak bisa Masito." "Tidak bisa Fir'aun," kata Masito. "Rabbi Allah, Tuhan saya tetap Allah." "Kamu tetap dengan keyakinanmu seperti itu?" "Tetap." "Dan kamu tahu resikonya?" "Apa?" "Kamu akan saya siksa Masito." "Silahkan." "Kamu berani?" "Demi iman." "Kamu memang gila Masito." Fir'aun, "Tuhan boleh beli jasad saya, tapi jangan mimpi bisa membeli jiwa saya. Tuhan boleh kuasai jasmani saya, tapi jangan mimpi bahwa Tuhan akan bisa menguasai akidah dan keyakinan saya." Nekat kamu Masito ya. Apa boleh buat, On? Fir'aun, itu manggilnya On. "Tidak cuma sekedar saya siksa Masito, kamu akan saya bunuh." "Boleh." "Kamu tidak takut mati?" "Sekarang saya mati, nanti juga saya mati Fir'aun. Dan bagaimanapun lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Adalah lebih terhormat melarat karena mempertahankan iman daripada saya hidup mewah dengan menjual akidah. Biar nyawa berpisah dari badan, asal iman jangan berpisah dari hati. Terlalu mahal akidah ini kalau harus ditukar dengan kesenangan dunia yang tidak seberapa, On." "Tidak cuma kamu Masito, anak-anakmu akan saya bunuh." "Boleh." "Kamu tidak sayang dan cinta kepada anak-anakmu?" "Jangan tanya soal itu Fir'aun. Saya ibu mereka yang melahirkan mereka dalam pilihan antara hidup dan mati. Saya besarkan mereka dengan untayan air mata, cucuran keringat, kadang genangan darah. Tidak ada ibu yang tidak cinta dan sayang kepada anak. Tapi ini akidah. Iman saya lebih mahal daripada kecintaan saya kepada anak-anak saya. Saya rela berpisah dengan mereka untuk iman." "Tidak cuma anak-anakmu Masito, suamimu akan saya bunuh." "Silahkan." Muangkel Fir'aun, kemarahannya sampai kepada puncaknya. Dia panggil tentaranya, "Siapkan tungku yang besar, isi dengan air, rebus sampai mendidih." Dicari tungku yang besar, bapak moyangnya kuali. Lalu disiapkan kayu bakar, diisi tungku itu dengan air, direbus airin. Beberapa lama kemudian air bergolak, menggelegak, panas. "Nah, Masito, kamu lihat air sudah bergolak, menggelegak karena panas." "Sudah."
Kau dan anak-anakmu satu-satu akan saya masukkan ke air itu. Biar kamu tahu bagaimana tidak enaknya mati. Sudah, Tuhanmu tidak sanggup menolong kamu. Coba kamu nyembah saya, aman. Kamu tidak akan saya rebus. Firaun, sudah jangan banyak omong. Kalau kamu mau laksanakan, laksanakan saja. Jangan mimpi saya akan berubah akidah. Rabbi Allah, nyawa taruhannya. Tuhan saya tetap Allah. Mulai. Anaknya dulu. Masito, lihat, anakku yang pertama akan saya mulai. Diangkat oleh Al-Gojo, anak ini dimasukkan ke tungku yang berisi air mendidih. Bergolak air, masuk si anak ke dalam air, menggelepar, meregang nyawa. Masito dengan air mata berurai membasahi pipi, menyaksikan anaknya menggelepar menghadapi ajal. Selamat jalan, nak. Ibu sayang kepadamu, ibu cinta kepadamu, nak. Tapi ini akidah. Ini lebih mahal dari segalanya, nak. Ibu ikhlas. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkumpul di akhirat di bawah naungan ridho Allah. Kuatkan hatimu, nak. Jaga teguh iman. Jangan menyembah Fir'aun. Gugur anak sebagai syahid. Anaknya yang kedua, ketiga, dan selanjutnya Masito sendiri sampai kemudian suaminya, seluruhnya gugur di air yang mendidih untuk mempertahankan iman. Kalau Masito, suaminya, anak-anaknya, nyawa taruhannya, nyawa mereka lepas dan iman tidak goyah. Adakah intan yang lebih mahal? Adakah mutiara yang lebih berharga selain daripada nilai-nilai iman ini? Tidak ada. Jikalau dia hancur, jikalau dia sudah tidak ada, apalagi yang bisa kita banggakan di dalam kehidupan. Sebab itu, satu kali la ilaha illallah. Mari kita pasang tekad sampai mati, sampai tetes darah yang paling penghabisan, tetap la ilaha illallah. Karena Islam kita hidup, untuk Islam kita berjuang, dan dalam Islam kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.